um, akan ada 2 presentasi mengenai informasi terbaru dan tips perawatan diri pada saat COVID, dan juga mengenai apa saja hak-hak kita pada saat COVID ini. Nah, untuk saat ini kita akan lihat untuk mengenai presentasi mengenai informasi terbaru dari COVID. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya adalah Ansel dari Health in Action. Jadi saya di sini, Health in Action adalah sebuah organisasi yang mengedepankan mengenai kesehatan dan juga informasi pada publik. Untuk hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi terbaru mengenai COVID dan juga tips-tips dalam perawatan diri. Ya, saya tahu mungkin. Jadi, mari kita mulai. Jadi, karena tadi ada delay, saya akan berusaha untuk memberikan presentasi lebih cepat. Jadi seperti yang kalian tahu, sejak Januari 2022 telah terjadi peningkatan jumlah kasusnya, di mana saat ini kita ada peningkatan kasus yang sangat banyak. Dan tentu sekarang di mana rumah sakit sudah sangat penuh dan juga mungkin apotek juga sangat penuh dan dan mungkin banyak kesulitan ya saat ini. Sorry, please stop for a while. The Cantonese channel is not working. Watermelon, can you check your device? Oh, 听到。Okay, you can start. Okay, so continuing on, some other things that we must be aware of. I'm sure many of you would have heard of it already, but if you haven't, then please be aware that there's also news about compulsory testing, which means everyone. Akhir-akhir ini memang ada berita mengenai adanya tes PCR universal secara wajib ya di Hong Kong, dan ada juga potensi lockdown di pertengahan hingga akhir Maret. Berita ini belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh pemerintah Hong Kong, tapi di sini kita hanya memberitahu apa yang mungkin terjadi. Nah, mungkin yang pertama yang bisa kita tahu, apa sih sebenarnya Omicron itu? Jadi Omicron ini adalah varian COVID yang baru yang datang ke Hong Kong pada tahun lalu ya, Desember 2021. Nah, beberapa hal yang diberitakan oleh Pusat Kesehatan Dunia mengatakan bahwa Omicron ini lebih mudah untuk ditransmisikan dan disebarkan, dan memang vaksin saat ini tidak seefektif melawannya, tetapi tetaplah penting. Dan juga yang bisa diketahui dari Omicron ini, resiko untuk COVID menjadi lebih parah dan juga resiko untuk kita dimasukkan ke rumah sakit itu lebih rendah dengan varian Omicron ini. Nah, kemudian ini adalah isi materi hari ini. Yang pertama ringkasan mengenai infeksi dan gejala COVID. Kemudian yang kedua mengenai pengujian COVID. Kemudian yang ketiga mempersiapkan karantina di rumah pada saat COVID-19. Dan juga yang keempat, apa yang harus saya lakukan jika saya dinyatakan positif COVID. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja infeksi, ringkasan infeksi dan gejala ya. Jadi di sini adalah jangka waktunya infeksi Omicron. Biasanya hari pertama itu adalah ketika kita terkena paparan. Ini biasanya kita tidak punya gejala dan tidak menular. But soon after,
during what we call Tetapi setelahnya, setelah Anda terpapar, ini adalah yang namanya masa inkubasi, di mana Anda mulai menular, tetapi Anda belum memiliki gejala. Jadi virusnya sedang dalam masa inkubasi. Nah, baru setelah itu Anda akan mengalami yang namanya periode simptomatik, yang mana gejala mulai muncul ya. Biasanya mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8, hari ke-9 gitu ya. Tetapi ini berbeda-beda ya dengan setiap orang. Bisa jadi sampai 9 hari, ada juga yang sampai 14 hari. Nah, dan akhirnya setelah 9 hari atau 14 hari, di sinilah yang dinamakan pemulihan, di mana sudah tidak ada gejala lagi dan Anda tidak menular. Dan perlu diketahui bahwa ini berbeda-beda ya untuk setiap orang, bisa jadi lebih sedikit waktunya ataupun lebih panjang waktunya. Dan perlu diingat mengenai masa inkubasi juga. Jadi ketika Anda terpapar, bisa jadi Anda tidak memiliki simptom ataupun tidak memiliki gejala ya, tetapi ternyata Anda tetap bisa menularkan virus tersebut. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai gejala COVID-19 ya. Mungkin banyak dari Anda yang sudah tahu ya. Biasanya untuk COVID-19 itu lebih dari 80% kasus itu tidak ada gejala, tanpa gejala, ataupun hanya memiliki gejala ringan. Termasuk biasanya demam, sakit kepala, sakit badan, gitu ya. Kemudian sakit tenggorokan, kemudian ada juga batuk kering, yaitu tanpa dahak, gitu ya, ataupun batuk basah yang mana yakni batuk Anda berdahak. Kemudian bisa juga gejala seperti flu dan juga mungkin sakit perut, diare, mual, dan muntah-muntah. Dan untuk Anda yang memiliki gejala ringan seperti ini, sebenarnya tidak perlu untuk pergi ke rumah sakit dan bisa dirawat di rumah saja. Kemudian apa saja nih ya obat yang bisa kita gunakan untuk merawat kita di rumah. Jadi sebagian besar kasus dari COVID ini Anda bisa sembuh sendiri di rumah, sebenarnya tidak perlu pergi ke rumah sakit ataupun meminum obat-obatan. Jadi obat-obatan di sini itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan COVID-nya sendiri, tapi hanyalah untuk menyembuhkan gejala yang Anda alami. Jadi obat-obatan di sini tetap penting karena dia meringankan gejala Anda. Tetapi dan juga tentunya bisa membuat Anda akan sembuh lebih cepat. Tetapi bukanlah untuk mematikan virusnya itu sendiri. But you can see on the left here, these are the brands. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada contoh dari obat-obatan yang bisa digunakan ketika misalnya Anda sekalian mengalami demam seperti itu, bisa memakai paracetamol. Contohnya adalah Panadol ya, contoh mereknya. Kemudian apabila Anda batuk, di sini ada di sini alat bahan aktifnya adalah antitusif, ataupun ketika Anda batuk dengan dahak itu bisa mencari obat dengan bahan aktif bromhexin. Nah, obat-obatan seperti ini sangat bisa ditemukan di apotek terdekat ya, misalnya di Watson dan sebagainya. Tetapi perlu diperhatikan untuk anak kecil ya terutama, dan juga kemudian ibu hamil ataupun Anda yang memiliki alergi pada obat dan juga punya penyakit kronik, harus konsultasi dulu kepada profesional kesehatan sebelum meminum obat-obatan ini.
if maybe there's a reason why you shouldn't be taking a drug or medicine, you don't know because the pharmacist didn't tell you. So please be aware that it might be a bit dangerous to just trust these types of services. Now, we know that most of the Nah, cases sekarang will have very mild symptoms. seperti kita tahu tadi, sebagian besar kasus adalah untuk COVID, itu sebagian besar gejalanya sangat ringan kan, dan bisa sembuh di rumah. Tapi kita juga harus tahu nih, apa saja gejala yang perlu kita perhatikan apabila ternyata kita membutuhkan untuk pertolongan kesehatan, ya, ataupun gejala serius yang harus diwaspadai. Jadi kalau Anda mungkin khawatir, bisa menelpon langsung hotline di sini 1836115 ataupun menelpon ambulan, seperti misalnya ketika Anda memiliki stroke tiba-tiba ataupun kehilangan kesadaran, itu langsung menelpon ambulan. Nah, ini contohnya gejala yang harus kita waspadai. Yakni yang pertama, ketika kita memiliki demam di atas 38,5 derajat selama 2 hari, meskipun kita sudah meminum obat paracetamol misalnya, tetapi kita tetap demam, nah ini harus diwaspadai. Kemudian sesak nafas atau kesulitan bernafas misalnya, ataupun nyeri di dada, atau kita merasa jantung berdebar berlebihan, ataupun ketika Anda merasa sangat lemah, yang sangat-sangat sakit ataupun merasa badan sangat lemah sampai Anda kemudian pingsan ataupun kehilangan kesadaran, nah ini perlu diwaspadai. Dan juga perlu diwaspadai untuk ibu hamil apabila Anda merasakan ada pengurangan gerakan pada janin, ya, ada penurunan gerakan ataupun tidak ada gerakan. Nah, ini adalah sangat harus diwaspadai dan segera bisa mencari bantuan medis. Nah, kemudian apa saja untuk pengujian COVID ini, ya? Untuk di Hong Kong ada 3. Yang pertama ada rapid antigen, ada tes rapid antigen. Kemudian ada yang namanya, kedua ada tes PCR, ya, dan yang ketiga ada yang namanya tes antigen dari tinja, ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk bayi ataupun anak kecil atau yang mereka yang tidak bisa dites antigen ataupun tes PCR. Jadi apa sih tes ini sebenarnya? Tes ini untuk mengetahui apakah Anda sudah tertular atau terpapar oleh virus COVID ini. Dan bisa jadi seperti yang tadi kita ketahui, ya, COVID seringkali kita tidak mempunyai gejala gitu kan, ya. Nah, tetapi bukan berarti kemudian Anda sudah sembuh ataupun Anda sudah tidak terpapar lagi dengan virusnya. Untuk mengetahui hal itu, kita mengetahuinya dari tes ini. Jadi untuk PCR test di Hong Kong ada juga yang namanya untuk tes air liur tenggorokan, ya, di mana mungkin Anda bisa melihat di gambar itu yang kedua. Di sini kita mengirimkan sampel air liur kita ke dalam botol itu dan kemudian dikirimkan ke lab. Sedangkan yang gambar yang pertama bisa Anda lihat itu adalah tes antigen, ya, rapid antigen test atau RAT, yang mana yang bisa Anda lakukan di rumah sendiri. Nah, di sini akan kita lihat lebih jelas lagi, ya. Yang pertama, seperti tadi dijelaskan, rapid antigen test. Di sini kita mensuap hidung kita sendiri, ya. Jadi kita beli sendiri dari toko atau apotek dan bisa dilakukan sendiri. Dan biasanya hasilnya bisa didapatkan langsung.
if you are a migrant domestic worker, maybe your employer is the one who might purchase for you. So maybe it's not as relevant, but in case you do need to purchase by yourself, the price is around 20 to 200 Hong Kong Dan dollars. apabila Anda membeli sendiri di apotek, biasanya harganya sekitar 20 sampai 200 Hong Kong dollar, tergantung mereknya. Nah, kemudian untuk PCR yang menggunakan air liur ya, sebagai air liur dalam tenggorokan sebagai spesimen, itu biasanya kita mengambil botol spesimen dari pusat distribusi, kemudian kita menggunakan dahak kita sebagai sampel, kemudian kita antar ke pusat pengumpulan. Bisa kita antar sendiri, ataupun teman, minta bantuan teman, ataupun GoGoVan. Dan apabila Anda merasa punya simptom, mohon untuk tidak mengantar ini sendiri gitu ya, mungkin bisa minta bantuan teman atau minta ataupun bantuan ke GoGoVan. Dan biasanya hasil tesnya dapat diketahui dari SMS atau telepon. Nah, kemudian yang ketiga adalah tes di pusat pengujian komunitas ya, PCR gitu. Nah, biasanya ini bisa langsung langsung booking dari situs webnya, atau langsung datang saja. Tapi biasanya kalau datang saja, ini perlu menunggu lebih lama ya. Dan harganya adalah 240 Hong Kong dollar. Nah, kemudian apa nih tes yang mana yang lebih baik gitu kan? Jadi saat ini pemerintah Hong Kong lebih memilih untuk warganya untuk merekomendasikan untuk menggunakan rapid antigen test yang bisa dilakukan di rumah. Karena terlalu banyak saat ini ya orang-orang yang terkena. Hal yang bagusnya itu adalah sangat mudah dilakukan, sederhana, bisa dilakukan di rumah, dan hasil langsung tersedia. Namun sayangnya dia pengujiannya kurang akurat ya, bisa karena kesalahan pengguna ataupun mereknya tidak dapat diandalkan. Nah, kemudian untuk yang tes dahak tadi air liur ya, nah pro-nya bisa deteksi dini, lebih akurat, tetapi mungkin hal yang kontranya harus menunggu lama ya, dan harus kita mengatur pengiriman sendiri. Kemudian untuk PCR test di tempat pusat komunitas, nah pro-nya adalah tentu paling akurat dan bisa kita mendeteksi dini. Namun sayangnya ada risiko terpapar, ataupun ketika kita sudah simptomatik, ketika kita sudah sakit, kita tidak bisa pergi ke pusat komunitas ini untuk melakukan PCR. Nah, kemudian di sini ada contohnya ketika kita melihat ketika kita rapid antigen test sendiri. Dan dari situ kita bisa keluarkan alat swab, alat tes, kemudian kita dongakkan kepala, masukkan alat swab pada salah satu lubang hidung kita secara perlahan, dan kita ulangi pada lubang hidung yang sebelahnya. Kemudian kita campurkan ke cairan solusi, kemudian bisa kita lihat tesnya langsung. Nah, di sini contoh cara membaca tesnya ya. Jadi apabila hanya garis C yang terlihat, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau garis C dan T terlihat, maka hasilnya adalah positif. Tapi kalau garis C tidak terlihat, meskipun garis T terlihat atau tidak, maka ini dinyatakan invalid ya, tidak valid. Another thing, maybe it's not relevant, but just be aware that there's different brands for the rapid antigen test. Perlu diketahui ada berbagai macam merek ya untuk RAT ini, dan hanya beberapa dari mereka yang valid gitu ya, dari berbagai macam merek ini. Jadi mungkin kita bisa mengecek sendiri di list di sini mana saja yang sebenarnya yang valid ataupun bisa dipercaya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan persiapan karantina di rumah.
karena saat ini di Hong Kong sudah sangat banyak gitu ya kasusnya, akan ada mungkin kemungkinan besar bahwa kita akan terpapar gitu. Oleh karena itu mungkin kita bisa mempersiapkan lebih cepat gitu ya, ataupun mempersiapkan lebih dulu apabila kita terpapar dan kemudian kita harus karantina di rumah. Tentu yang harus kita persiapkan adalah yang pertama makanan, kemudian minum juga ya, air, tetapi juga mungkin yang seringkali kita lupa adalah produk-produk untuk kebersihan diri ya, misalnya sikat gigi, sabun, disinfektan, kemudian alat laundry, alkohol, terutama ketika kita tinggal bersama orang lain gitu. Mungkin bisa mempersiapkan ini sendiri supaya kita tidak sharing. Kemudian hal lain yang perlu kita persiapkan tentu adalah obat-obatan ya, seperti contohnya Panadol gitu. Dan apabila Anda memiliki penyakit kronis, mungkin bisa mempersiapkan obat untuk penyakit Anda. If you're running out and you only have 1 week left, you can call the clinic and ask if you can go earlier to get more, so that if you have to quarantine, you have the medications enough to last you a week or 2. And then other things you can try to prepare is maybe rapid antigen test. Kemudian hal lain yang bisa kita persiapkan mungkin juga alat untuk rapid antigen, kemudian termometer. Dan kemudian hal lain yang perlu dipersiapkan juga misalnya nih ketika Anda mungkin punya bayi ataupun punya kucing, punya anjing seperti itu ya, ataupun misalnya ketika kita mungkin merawat seseorang yang sudah lansia begitu yang perlu obat khusus gitu. Nah, ini perlu dipersiapkan tentu. Seperti susu bayi, kemudian popok, makanan hewan ataupun obat-obatan untuk lansia misalnya yang kita rawat. Dan tentu harus tahu mengenai hotline dan nomor emergency yang diperlukan ya. Nah, kemudian sekarang ketika kita tahu nih apa yang harus saya lakukan ketika saya dinyatakan positif. Nah, jadi di sini ada tiga skenario. Contohnya yang pertama, ketika Anda memiliki simptom ya, memiliki gejala, tetapi belum dites, Anda belum tes. Nah, maka kita bisa mencoba untuk membeli rapid antigen test ya. Jadi kita beli sendiri dan kita gunakan untuk mentes sendiri. Dan bisa dilakukan ini di rumah. Dan kalaupun misalnya Anda belum punya gitu ya, mungkin Anda bisa minta tolong belikan untuk teman Anda untuk membelikan. Misalnya nih, ketika kita sudah merasa kita sudah punya gejala. Nah, kemudian dan pastikan supaya tidak bertemu dengan siapa-siapa lagi nih ya ketika Anda merasa Anda punya gejala. Dan kemudian untuk tes yang lain yang bisa dilakukan adalah tes untuk dahak tadi untuk tenggorokan ya, PCR yang bisa dikirim sampelnya langsung. Dan hanya saja ketika Anda sudah bergejala, kita seperti tadi dikatakan tidak bisa melakukan testing PCR di tempat community testing ya. Dan jangan lupa untuk apabila ada hal yang harus kita lakukan secara emergency, coba ingat telepon ambulans 999 dan juga di sini ada link ya untuk website untuk taksi yang bisa kita gunakan apabila Anda merasa Anda memiliki gejala.
Nah, kemudian yang kedua adalah ketika Anda sudah tahu nih melalui rapid antigen test ternyata Anda positif. Apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin bisa yang pertama kita foto hasil dari antigen test kita tadi. Because the government is trying to tell more people to do RAT. So what you should do instead is just tell the government. Jadi sebelumnya kita memang disuruh untuk mengirimkan sampel dahak kita gitu untuk mengkonfirmasi, tetapi untuk sekarang tidak lagi. Jadi hasil dari tes antigen saja sudah cukup. Nah, saat ini pemerintah Hong Kong sedang berusaha untuk men-setting adanya website untuk kita bisa mengirimkan hasil positif antigen kita. Namun websitenya belum jadi mungkin bisa terus diperhatikan apabila ada berita mengenai hal ini ya. Dan kemudian kalau misalnya kita kita mengetahui kita positif dari tes PCR yang di community testing misalnya, ini biasanya kita akan tahu informasinya dari SMS. Nah, di sini kita bisa memberitahukan pemerintah dengan memasukkan informasi personal kita ke website yang telah disediakan. Nah, kemudian setelah itu kita harus kemana? Seperti itu kan yang bisa ditanyakan. Nah, jadi ada 3 tempat nih. Bisa jadi kita yang skenario yang mungkin bisa kita tempat yang bisa kita pergi gitu ya ketika kita harus karantina, baik itu di rumah sakit ataupun fasilitas karantina, kemudian ada fasilitas isolasi komunitas dan juga karantina di rumah. Dan biasanya untuk hal-hal ini pemerintah berdasarkan keputusan pemerintah atau tenaga medis berdasarkan kasus per kasus. Dan biasanya ini tergantung ya apabila dari bagaimana parahnya Anda, kemudian apakah ada tempat di rumah sakit atau tidak, kemudian umur Anda, terus apakah Anda mempunyai penyakit ataupun resiko, apakah Anda kemudian hamil juga. Nah, bagi ibu hamil yang berumur bagi ibu hamil lebih dari 37 minggu atau mempunyai anak kurang dari 2 tahun gitu ya, bisa langsung pergi ke rumah sakit gitu ya untuk hal ini. Nah, namun tentu untuk saat ini hal yang paling mungkin terjadi adalah Anda akan diminta untuk tetap tinggal di rumah, terutama ketika Anda tidak memiliki gejala ataupun hanya memiliki gejala ringan. Seperti yang tadi saya bilang, hanya 80% orang yang terkena COVID dan mempunyai gejala ringan ataupun tanpa gejala dan bisa beristirahat 7 sampai 14 hari. Nah, di sini apabila kemudian Anda merasa khawatir atau tidak mempunyai Panadol di rumah, Anda bisa memesan taksi di sini dan pergi ke klinik untuk COVID ya terdekat. Dan apabila kemudian Anda merasa gejala Anda sudah serius, bisa menelpon ambulans. Tapi hal yang paling mungkin terjadi adalah biasanya kita harus karantina di rumah. Jadi biasanya nih ya kita harus karantina di rumah dan tidak boleh meninggalkan tempat karantina kecuali misalnya emergency, misalnya harus pergi ke rumah sakit ataupun kita diinstruksikan untuk melakukan hal itu. Nah, tentunya ketika kita di karantina di rumah, kita tidak boleh sama sekali keluar kan. Dan diusahakan untuk selalu mempunyai, maksudnya ada
delivery yang disuplai baik oleh teman kita ataupun misalnya dari service delivery gitu ya. Dan harus diperhatikan bahwa kita harus jangan sampai kita ada kontak dengan siapapun itu, baik itu teman, baik itu orang yang melakukan delivery ke kita ataupun siapa saja. Dan tentu kita harus selalu usahakan untuk merawat diri kita, gitu kan ya, dan memonitor kondisi kita. Hal lain yang perlu diperhatikan selain minum obat dan usahakan untuk minum air yang banyak dan jangan meminum alkohol ataupun merokok. Nah, kemudian apabila Anda tinggal sendiri, ataupun misalnya bagaimana kondisi di rumah gitu ya, usahakan supaya bisa tinggal di tempat yang berbeda gitu ya, ataupun di ruangan yang berbeda di rumah. Jadi usahakan untuk bisa tinggal di tempat ataupun di ruangan yang terpisah dengan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian pastikan untuk selalu menutup pintu, tetapi bukalah jendela supaya ada sirkulasi udara. Dan usahakan untuk tidak keluar kamar apabila tidak penting ya. Hanya gunakan kamar mandi misalnya ataupun secara cepat gitu ya. Dan jangan lupa jangan sharing untuk hal-hal personal seperti handuk, sendok, alat makan dan lain sebagainya. Dan mungkin di rumah bisa dilakukan disinfektan untuk permukaan-permukaan dari alat-alat yang biasanya digunakan bersama, misalnya botol ataupun telepon dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh disinfektan yang tidak berbahaya untuk kulit, untuk permukaan gitu ya. Di sini ada bleach contohnya. Contohnya kita bisa mencampurkan bleach dengan air dengan konsentrasi 1:49 gitu ya. Jadi bleachnya sangat sedikit dengan air yang 49 kali dari bleachnya itu, dan gunakan hanya sekitar 30 detik sampai 1 menit. Ataupun bisa kita menggunakan Dettol misalnya, seperti itu. Nah, kemudian hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ketika kita harus karantina, kemudian kapan nih saya bisa pergi atau selesai isolasi. Nah, biasanya nih ketika kita sudah, walaupun kita positif dan kita lapor ke government, terutama apabila kita tidak punya simptom apa-apa, biasanya kita tidak ada menerima informasi apa-apa nih dari pemerintah kan, karena hal-hal yang seperti ini nih. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi misalnya nih, hari pertama itu adalah hari pertama ketika kita melakukan diambil sampel kita. Nah, namun ketika hal ini adalah apabila Anda mendapatkan hasil positif dari antigen,
Tentu hari pertama itu adalah hari di mana kita melakukan tes tersebut ya. Namun ketika Anda kemudian melakukan PCR test gitu, terkadang kan hasil PCR mungkin cukup lama gitu ya, misalnya seminggu gitu. Kemudian Anda lupa kapan ya saya ambil sampel untuk PCR-nya gitu. Hari pertama itu adalah hari di mana Anda menerima SMS-nya. Kalau Anda lupa kapan Anda mengambil sampel. Tetapi kalau Anda ingat kapan mengambil sampel, maka hari pertama itu adalah hari ketika Anda mengambil sampel. Nah, kemudian kapan nih kita bisa selesai isolasi? Jadi ketika Anda punya sudah divaksin 2 kali, maka hari ke-6 dan hari ke-7 lakukanlah tes rapid ataupun PCR. Apabila dua-duanya negatif, maka Anda sudah bisa meninggalkan rumah. Tetapi kalau Anda masih positif, tunggu sampai hari ke-14 dan tes kembali. Ketika Anda negatif, maka Anda bisa pergi. Nah, hal ini berbeda nih apabila Anda mempunyai kurang dari 2 dosis vaksin ya. Jadi vaksinnya belum 2 kali. Ini maka lakukan tes baik rapid, antigen ataupun PCR di hari ke-7. Kalau Anda negatif, maka Anda bisa pergi ke, jadi gini, kalau misalnya Anda karantina di tempat isolasi karantina pemerintah, maka di hari ke-7 ketika Anda belum punya, maka di hari ke-7 ketika Anda negatif, Anda boleh pulang dan lakukan karantina di rumah. Namun apabila ternyata Anda memang karantina di rumah, maka tetaplah tinggal sampai hari ke-14. Tetapi kalau misalnya Anda memang karantina di tempat lain, maka di hari ke-7 ketika Anda negatif bisa pulang tetapi tetap melakukan karantina sampai 7 hari lagi kemudian. Nah, di sini ada skema dari pemerintah, yakni Stay Home Safe ya, skema yang mana bisa menggunakan alat elektronik di tangan gitu ya, dan biasanya di-linkkan ke aplikasi di handphone. Nah, di sini jadi untuk 14 hari karantina di rumah itu biasanya untuk close contact gitu ya. Ini biasanya dilakukan tes untuk hari pertama, ke-4, ke-7, dan ke-10. Baru kemudian dilakukan PCR di community testing pada hari ke-12. Dan tadi ada beberapa hal lainnya ya, ketika Anda karantina rumah 4 hari, ini biasanya lakukan antigen pada hari 1, 2, 4. Nah, kemudian catatan terakhir nih, perlu diingat ini adalah masa yang sulit ya, dan tentu kebijakan pemerintah ataupun rumah sakit saat ini tuh selalu berubah-ubah. Jadi mungkin tetaplah tenang ya, dan berusahalah untuk tetap up to date gitu ya dengan pembaruan apa, terutama untuk misalnya ada untuk pengujian ataupun testing COVID secara massal, ataupun mengenai berita mengenai karantina, ataupun berita mengenai lockdown. Ini mungkin kita bisa terus update mengenai berita-berita ini. Dan yang terpenting juga, berhati-hatilah dengan informasi yang salah nih ya, terutama dari sumber-sumber yang tidak resmi, seperti dari Facebook, dari WhatsApp, ataupun dari teman, dari keluarga, dari situs web yang tidak resmi. Jadi selalu gunakan informasi yang resmi mengenai berita-berita mengenai karantina, lockdown, ataupun pengujian massal di Hong Kong ya. If you're told by your friend or if you're told by Facebook, if it's not a proper group like a NGO or the employment agency or the government or the hospital itself, then it might not be wrong, but you might want to be careful whether it's correct or not, especially if they tell you something serious like, oh, don't take this medicine or take this medicine. Then
just double check with someone like a doctor or pharmacist. Ya, terutama untuk mengenai obat dan lainnya, pastikan Anda mendapatkan obat dan juga informasi mengenai obat dari sumber yang terpercaya. Terima kasih semuanya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Memang kali ini adalah hal yang sangat berat mungkin ya, tapi mungkin teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan, silahkan. On the bottom of your phone, on the bottom left, there's a microphone icon. You can click and ask questions. Dan bagi kalian yang ingin bertanya, segera silahkan langsung saja unmute kalian dan bisa langsung menanyakan. Nah, di sini ada pertanyaan dari chat, tetapi rumah sakit saat ini sedang penuh gitu ya. Kami mempunyai pekerja dari Thailand yang mempunyai anak berumur kurang dari 2 tahun dan ibunya kemudian pergi dengan anak tersebut ke rumah sakit untuk beberapa hari, namun tetap tidak bertemu dengan dokternya. I'm not sure exactly where in the hospital you went, and saya tidak tahu dengan pasti seperti apa kondisi anaknya dan juga rumah sakit yang mana yang dikunjungi. If you really cannot get into the other areas of the hospital, like the So what you would have to go to is the A&E, and they would triage you depending on how serious it is, which means they will prioritize you if the child is very seriously sick or if they are worried. Dan biasanya apabila pastikan bahwa Anda pergi ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk COVID, dan biasanya hal ini terjadi tergantung dari kondisi pasien ataupun kondisi anak tersebut misalnya. Tentu apabila kondisinya sangat berat, dan pasti akan langsung ditangani oleh dokternya, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Okay, let me ask. So, baik, saya ingin bertanya. Kita punya kasus yang sangat tinggi dari para pekerja migran yang mendapatkan yang terkena COVID. Bagaimana kemudian kami bisa memastikan kapan nih saya bisa keluar dari isolasi di rumah karena jadi bagaimana kapan saya bisa meninggalkan rumah nih ketika saya kemudian karantina di rumah dan merasa 3 hari sudah baikan, apakah saya bisa langsung keluar rumah? Nah, sebenarnya ada definisi dari apakah Anda bisa keluar rumah atau tidak, itu sebenarnya bukan dari adanya simptom atau adanya gejala atau tidak, tetapi lebih mengenai hasil negatif dari Anda, gitu ya. Jadi seperti ada di slide ini ya. Karena memang kondisi setiap orang berbeda-beda. Mungkin Anda merasa sudah sembuh gitu, namun ternyata Anda masih mempunyai virusnya dan bisa menginfeksi orang lain. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan. Karena itulah di sini digunakan jumlah hari dan juga hasil tes ya.
Jadi meskipun Anda sudah merasa baikan di hari ketiga dan ataupun sebelumnya, tetapi tetaplah tunggu sampai hari ke-6 dan hari ke-7 baru kita lakukan tes, dan apabila negatif maka Anda bisa pergi. Jadi artinya apabila saya sudah sembuh di hari ke-4, kemudian saya melakukan rapid antigen test di hari ke-4 itu dan negatif, saya tetap harus menunggu sampai hari ke-7 untuk melakukan tes lagi bahwa saya negatif. Ya, betul. Karena infeksi juga ada berbagai macam jangka waktunya gitu ya. Dan terutama kalau kita menggunakan tes antigen, ada threshold-nya di mana mungkin virusnya cukup rendah gitu ya, di mana tidak bisa terdeteksi oleh rapid antigen, tetapi ternyata Anda masih bisa menginfeksi orang lain. Oleh karena itu sangat lebih aman apabila menunggu dari 6 dan 7 hari ini. Sorry, then will you speak in Thai or Cantonese? Xin Quang Tungค่ะ Quang Tung. Okay, Sai Qua, please translate from Cantonese to English. 點樣話？我哋有等等，阿丁，你咧熄咗個 interpretation channel， 去翻 off 咗先，去講粵，因為 jam 咗啊個聲。你熄咗嗰個Japanese channel， 跟住再講，得唔得 ？OK。OK， 好。因為咧係我哋嘅會員係清潔工同埋地盤，佢哋咧係感染咗啦，所以咧係而家咧係隔離到一樣醫生講咧14日，佢 test 咗係一個話，但係咧清潔公司或Jadi tadi Dang bertanya, apabila Anda sakit dan kemudian membutuhkan note dari dokter, seperti yang bisa kita lihat di sini. Di sini kita bisa pergi ke
Jadi tadi ada yang bertanya, apabila kemudian ada pekerja yang sakit dan membutuhkan surat dokter gitu ya, dan dikatakan bahwa kita ketika sakit kita tidak bisa pergi ke klinik biasa gitu ya, karena takut menularkan gitu orang lain. Nah, dan itu benar. Jadi ketika Anda terpapar COVID dan kita tidak bisa pergi ke klinik biasa gitu ya, tetapi kita bisa pergi ke klinik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang mana menangani pasien COVID. Di sini kita bisa melihat di website gitu ya, apa saja, rumah sakit mana saja yang itu. Dan untuk pergi ke sana, kita juga bisa menggunakan taksi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah juga, bisa melalui website ini, designated-taxi-havka.com, ataupun penelpon nomor seperti yang ada di slide, 369347770, di mana kita bisa menggunakan taksi tersebut dan langsung akan dibawa ke klinik yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk pasien COVID. Sheila bertanya, apabila saya sudah negatif di tes, tetapi saya masih memiliki sedikit sakit di tenggorokan, apakah itu artinya saya tidak aman untuk pergi keluar? Namun bagaimana kalau majikan saya meminta saya untuk pergi ke pasar, misalnya? Apa yang harus saya lakukan? Selama yang saya tahu, ada pekerja dari social work, dari Departemen Sosial yang bisa memberitahu bahwa kepada majikan misalnya bahwa para pekerja yang terkena COVID, terpapar COVID, mempunyai hak untuk cuti sakit. Namun saya belum tahu apakah ada info, apakah ada hotline yang bisa menangani hal ini. Ya, untuk kasus yang ini, sekali lagi, negatif tes di sini harus dilakukan apabila sudah hari ke-6 dan hari ke-7 ya. Apabila sudah negatif artinya aman untuk pergi keluar. Namun apabila memang belum hari ke-6 dan hari ke-7, maka Anda harus menunggu sampai hari ke-6 dan ke-7. Nah, jadi untuk hal ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian bahwa pekerja migran apabila terpapar COVID mempunyai hak untuk mendapatkan cuti sakit ya. Jadi segera beritahukan para bos, para majikan bahwa Anda berhak mendapatkan cuti sakit. Kemudian ada pertanyaan dari Rati, tadi apa dampak pada tubuh yang perlu diwaspadai setelah sembuh dari COVID-19? Jadi untuk dampak jangka panjang pada COVID ini sebenarnya tidak terlalu ada berbagai macam gitu ya. Jadi tentu tergantung kasusnya, tergantung orangnya juga. Ada mungkin hal yang harus diwaspadai, misalnya kesulitan bernafas di dalam jangka panjang. Namun
biasanya kami tidak para kesehatan medis tidak memberi penekanan pada hal ini karena memang biasanya hal ini tidak terjadi ataupun kurang relevan gitu ya pada kita. Namun tentu kalaupun misalnya Anda kemudian merasa takut gitu ya ataupun merasa cemas mengenai hal ini untuk jangka panjang, tentu dapat langsung berkonsultasi pada dokter gitu ya, terutama apabila memang Anda memiliki penyakit Crohn. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila saya berada di tahap terpapar, apakah saya bisa menginfeksi orang lain juga? Nah, untuk tahap ini, jadi sebenarnya ketika Anda baru terkena exposure ataupun terpapar gitu ya, ini tuh adalah ketika secara definisi itu adalah ketika Anda tidak punya gejala dan memang tidak terinfeksi, tidak bisa menginfeksi orang lain. Namun perlu digarisbawahi bahwa biasanya kita tidak tahu nih kapan sebenarnya kita terpaparnya gitu kan. Jadi sulit untuk mengetahui bahwa kapan sebenarnya kita berada di waktu exposure ini gitu. Bisa saja kita sebenarnya di masa infeksius, di masa yang mana kita bisa di masa kita bisa menginfeksi orang, namun memang tidak mempunyai gejala. Jadi lebih pastinya adalah apabila memang kita sudah tertes negatif. Itulah bahwa kita tidak bisa menginfeksi orang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Sheila. Saya tidak tahu ketika saya positif dan saya bertemu dengan teman dan saudara, tetapi kemudian setelahnya saya mengetahui bahwa ternyata saya positif. Nah, kemudian apakah saya harus menghubungi orang-orang yang saya temui sebelumnya untuk melakukan tes juga? Ya, hal ini sangat benar untuk dilakukan agar kita segera memberitahu teman dan lain-lainnya, terutama yang sudah kontak erat, gitu ya, terutama apabila Anda bertemu teman Anda tanpa menggunakan masker, misalnya ketika makan bersama dan lain sebagainya, diharapkan agar segera memberitahu mereka. Ya, betul, Anda bisa dapat meminum air hangat mungkin dengan lemon ataupun dengan madu untuk membuat Anda merasa lebih baikan.
Pertanyaan selanjutnya adalah apabila seluruh anggota keluarga terkena positif, apakah tidak apa-apa tinggal bersama? Ya, jadi apabila satu keluarga dalam satu rumah memang semuanya terkena positif, maka ya tidak apa-apa untuk tinggal atau berisolasi bersama. Namun apabila kemudian ada satu yang negatif, misalnya memang harus tinggal di ruangan yang terpisah. Namun tetap baik untuk diketahui apabila walaupun misalnya semuanya satu anggota keluarga positif, tapi akan lebih baik apabila terus menjaga untuk kebersihan kita, gitu ya, baik itu untuk kebersihan tangan, kemudian tutup toilet ketika kita kemudian menyiram toilet, ya, dan juga janganlah men-sharing hal-hal personal seperti gelas, alat makan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan selanjutnya, jadi bos saya melakukan karantina di rumah, dan setelah 2 hari saya merasa tidak enak badan dan merasa sakit. Tetapi ini hanya terjadi dalam 1 hari, dan saya minum 1 Panadol, dan sekarang saya hanya batuk-batuk saja dan merasa lebih baik, tetapi saya belum melakukan tes apapun. Kemudian Ansel menjawab, saya sebenarnya tidak terlalu paham dengan pertanyaannya. Namun, apabila Anda kemudian merasa tidak enak badan, seperti yang dijelaskan di sini, tenggorokan sakit, batuk-batuk, dan sakit badan, ini memang merupakan gejala awal, ya, gejala umum dari COVID. Dan oleh karena itu yang harus Anda lakukan adalah tetaplah tinggal di rumah, isolasi di rumah, dan mungkin bisa meminta untuk bosnya apakah mempunyai rapid antigen test, ataupun mungkin meminta teman untuk rapid antigen testnya, dan bisa langsung mengecek gitu ya apakah memang positif atau tidak, karena sepertinya ini merupakan close contact, ya, ataupun orang yang kontak erat dengan pasien COVID. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, untuk membuat gejala Anda lebih baik, kan, mungkin Anda bisa meminum obat-obatan seperti yang tadi saya sebutkan, untuk panas, demam, bisa menggunakan Panadol, kemudian untuk batuk, bisa seperti di sini ada di slide, ya, untuk batuk. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana saya kemudian supaya tidak terkena infeksi, gitu ya, apabila kemudian bos saya selalu pergi keluar rumah dan tanpa melakukan tes antigen, dan hanya saya yang diisolasi di rumah bersama anak-anak mereka. Ya, mungkin hal yang bisa Anda lakukan adalah lakukanlah disinfektan di rumah, gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah ya jagalah kebersihan, terus kemudian lakukan disinfektan, ya, semprotkan disinfektan pada permukaan di rumah, dan pastikan jangan sharing
alat-alat personal gitu ya dengan employer Anda. Dan mungkin bisa mempersiapkan untuk mendapat untuk cari obat ataupun makanan gitu ya yang berbeda gitu ya supaya tidak sharing bersama. Dan tentu pastikan apabila Anda sudah mendapatkan vaksin gitu ya untuk proteksi yang lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila seluruh orang di rumah saya mempunyai gejala dan kemudian mereka melakukan tes antigen setiap hari, tetapi ternyata tesnya negatif dan saya tidak punya gejala, tapi apakah saya perlu melakukan tes antigen juga karena tesnya membuat saya takut dan juga nervous. Nah, kemudian Ansel menjawab bahwa apabila kemudian mereka melakukan tes rapid antigen dan ternyata memang negatif, maka Anda tidak perlu khawatir. Saya rasa Anda harusnya tidak usah khawatir karena memang tes rapid antigen ini seharusnya apabila dilakukan dengan benar, dilakukan dengan produk yang benar dan juga tata caranya sudah benar, maka bisa dipastikan sekitar 90% cukup akurat apabila memang tertes negatif. Dan bisa jadi memang gejala yang dialami oleh orang-orang di rumah mungkin memang bukan gejala COVID, tetapi gejala hal yang lain. Namun saya tidak bisa memastikan karena saya tidak melihatnya sendiri. Ada pertanyaan terakhir. Saya melihat di berita, mengapa kok beberapa tes dari RAT itu hasilnya positif meskipun kita menteskan dengan Coca-Cola ataupun dengan orange juice. Apakah ini artinya? Kemudian Ansel menjawab, saya tidak terlalu yakin dari berita mana Anda melihat ini. Tapi saran saya adalah janganlah percaya dengan berita-berita dari sumber yang tidak terpercaya. Jadi berdasarkan pengetahuan saya, hal ini sepertinya tidak benar ya. Mungkin merupakan berita hoax seperti itu ya. Karena untuk tes antigen sendiri memang hanya bisa mendeteksi untuk antigen dari virus COVID gitu ya. Sedangkan tidak mungkin apabila Coca-Cola ataupun hal lainnya kemudian membuat tes RAT tersebut menjadi positif COVID gitu ya. Menurut sepengetahuan saya hal ini tidaklah mungkin dan oleh karena itu mungkin bisa dicek kembali sumber dari berita Anda tersebut. Ada pertanyaan terakhir di sini.
ada pertanyaan baru. Sini, selamat pagi. Apabila saya dan sekeluarga saya di rumah positif gitu ya tes, dan saya bertanya kepada bos saya untuk meregister buat untuk mendaftarkan ke link pemerintah, namun bos saya menolak gitu, dan saya takut nih apabila saya tidak melapor, apakah saya akan mendapatkan denda 10.000 dari pemerintah Hong Kong? Apa yang harus saya lakukan? Untuk hal ini, mengenai hal ini sebenarnya saya kurang yakin, ataupun saya tidak dapat menjawab dengan benar. Mungkin nanti akan dijawab oleh orang dari NGO nantinya untuk informasi lebih lengkap mengenai hal ini. Namun yang bisa saya nasihatkan lebih lanjut kepada Anda, apabila memang Anda tes positif, maka teruslah melakukan karantina di dalam rumah sampai Anda negatif, lakukan tes di hari ke-6 dan ke-7, dan terus monitor kesehatan Anda gitu. Dan pastikan Anda tahu adanya nomor ambulans dan lain sebagainya apabila ternyata gejalanya semakin berat. Jadi saya hanya bisa memberikan nasihat dari segi kesehatannya, lakukan isolasi di rumah, dan juga pastikan kesehatan Anda monitor selalu. Oke, dan mungkin sekian untuk meeting, untuk presentasi kali ini dari Ansel Yap dari Health in Action, dan kita bisa istirahat 5 menit untuk kemudian ada presentasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya harap semuanya menjaga kesehatan, dan semuanya terus menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan, dan juga bertanggung jawab atas kesehatan dirinya dan juga kesehatan orang lain. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai hak kita, mengenai hak-hak pekerja ketika kita terpapar COVID. Untuk itu,